Saudaraku yang terakhir, contoh yang terakhir adalah Paulus. Siapakah Paulus? Paulus adalah seorang pribadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dia telah menanggalkan segala-galanya hanya untuk menjadi pelayan Tuhan. Bahkan dia katakan segala sesuatu yang di luar Tuhan kuanggap sampah. Dia rela dianiaya, dia rela disesah, dia rela dipenjara. Imannya tetap teguh, sekalipun yang dia beritakan adalah kebenaran, yang diberitakan adalah tentang Yesus. Tetapi Yesus yang dia beritakan tidak menolong dia. Ketika dia dianiaya sebagai orang percaya, saya yakin dia berseru, Tuhan tolong aku. Tapi ternyata dia tetap dianiaya. Ketika dia diseret di pasar, dia disesah, dia diludahi, dia dihina. Saya yakin sebagai orang percaya, dia berseru, Tuhan tolong aku. Tapi ternyata Tuhan yang dia beritakan, Tuhan yang dia layani, tidak menolong dia. Sampai akhirnya saudara, ketika duri dalam daging ada dalam tubuhnya, dia berseru, dia berteriak 3 kali. Tuhan cabutlah duri dalam dagingku ini. Tapi Tuhan juga tidak menolong dia. Coba kita melayani Tuhan, kita sudah berikan segalanya, kita bayar harga untuk melayani Tuhan. Tapi Tuhan yang kita layani seolah tidak peduli sama kita. Apakah kita masih tetap mau melayani Tuhan? Tapi Paulus adalah satu contoh yang luar biasa. Tuhan katakan cukup kasih karuniaku kepadamu Paulus. Dan akhirnya saudaraku sampai 3 kali Paulus berkata demikian. Sampai akhirnya Paulus berkata dalam 1 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menolong aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Hanya orang yang teguh di dalam Tuhan yang dapat berkata demikian. Aku bermegah dalam kelemahanku. Sekalipun Allah tidak mendengar doaku, sekalipun Allah tidak menjawab doaku, sekalipun Allah tidak melakukan mujizat dalam hidupku, aku justru bermegah di dalam itu semua. Kenapa? Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata. Dalam terjemahan yang lain, pemain musik bisa siap-siap. Dalam terjemahan yang lain saudaraku, apa yang menyebabkan Paulus bisa berkata demikian? Ada alasannya. Saudaraku, dalam terjemahan yang lain, Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu Paulus. Kenapa? Karena terlebih penting aku mengasihi kamu. Daripada aku mencabut duri dalam daging. Lalu dalam terjemahan yang kedua dikatakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu Paulus. Kenapa? Karena terlebih penting aku mengubah engkau daripada keadaanmu. Allah tidak tertarik menarik masalah kita, tapi Allah tertarik mengubah kita untuk kita memiliki kapasitas iman yang teguh dalam Kristus. Sehingga kita cakap melakukan segala perkara karena Kristus di dalam kita. Dan yang ketiga, terjemahan ketiga mengatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku kepadamu Paulus, karena terlebih penting aku menyertai kamu. Penyertaanku itu jauh lebih penting daripada duri dalam daging. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa masalah yang terjadi dalam hidup saudara saat ini? Mungkin saudara sudah berseru seperti Paulus, saudara tidak punya pengharapan sama sekali. Tuhan sepertinya tampil dalam rupa yang lain dalam hidup saudara. Saya mau katakan pesan firman Tuhan, pulang retreat dari tempat ini saudaraku, mungkin Tuhan belum jawab doa saudara. Tetaplah teguh dalam Kristus. Sebab hanya orang yang teguh dalam Kristus endingnya pasti happy.